Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini terkubur Syekh Yunus As-Sa'di bin Sa'duddin bin Yunus Asyaibi Al-Idrisi Al-Hasani Al-Husaini. Jadi beliau adalah seorang anak dari pendiri Thariqah As-Sa'diyah. Itu Thariqah yang berasal dari Syam. Jadi bapak beliau itu lahir di Syam, kalau nggak salah di kota Jaba, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, beliau juga lahir di situ juga seperti bapaknya. Nah, beliau Syekh Yunus ini adalah seorang penyebar Thariqah yang didirikan oleh bapaknya ke Mesir. Jadi Thariqahnya itu kebanyakan tersebar di Syam, terus Mesir, terus Turki, sama mana ya? Sama Maroko. Nah, di sini nih yang menyebarkan beliau. Jadi beliau itu salah satu orang yang pertama yang mendirikan Dusah. Namanya Dusah, itu kayak ihtifalnya orang-orang sufi. Beliau juga keren banget. Selain seorang sufi, ternyata beliau ini dari ayahnya itu keturunan sampai langsung ke Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau dari ibunya ke atas itu berarti Sayyidina Husain bin Ali. Sayangnya terjemah beliau ini sangat langka kayaknya. Soalnya kebanyakan yang diterjemah, yang dibiografikan itu bapaknya, kalah pamor sama bapaknya, akhirnya ditinggal gitulah. Nah, beliau ini wafat tahun 611 Hijriah. Dimakamkan di sini. Nah, di sini ini jadi kayak masyikhahnya Thariqah Sa'diyah. Ya kayak pondoknya gitu. Nah, di sini tidak hanya terdapat makamnya Syekh Yunus, di sini juga terdapat makamnya Amirul Juyush Badruddin Al-Jamali. Dia adalah dulunya orang Armenia, terus menjadi budak dari Jamaluddaulah bin Ammar. Itu seorang gubernur Damaskus pada masa kekhalifahan Fatimiyah. Nah, jadi Badruddin Jamali ini dulunya seorang budak. Ya bukan budak lah, khodim dari Jamaluddaulah bin Ammar. Nah, karena kecakapannya membantu orang-orang kesultanan, akhirnya beliau oleh Khalifah Muntasir dijadikan gubernur di daerah Akko yang sekarang dikuasai yang ada di Palestina, Al-Mukhtallah, dikuasai Israel. Habis itu karena kecakapannya mengatur kota Akko, akhirnya beliau diutus menjadi menteri di Mesir pada tahun 1074 Hijriah. Nah, waktu sebelum jadi khalifah di Mesir, beliau juga seorang panglima perang. Waktu itu pernah Mesir kan menjadi ibu kota Daulah Fatimiyah. Itu diserang dari berbagai penjuru, diserang oleh orang-orang barbar, orang-orang dinasti Saljuk, orang-orang mana lagi, orang-orang Turki, orang-orang Afrika diserang. Tidak hanya diserang oleh tentara-tentara mereka, orang Mesir, wilayah Mesir pada saat itu diserang oleh wabah, hingga akhirnya penduduk kota Kairo apalagi itu hampir habis. Dari saat itu datang seorang yang bernama Badruddin Al-Jamali menjadi seorang Mesir, membangun kembali Mesir yang porak-poranda. Jadi bab Nasr, bab Futuh, bab Zuhaila itu bangunan dari dari siapa ini? Badruddin Al-Jamali. Jadi dulu Masjid Hakam bin Amrilah itu di luar Hakim bin Amrilah, itu di luar benteng. Nah, akhirnya bentengnya diperluas biar kota Mesir itu kuat. Akhirnya dimasukin ke dalam oleh Badruddin Al-Jamali. Selama memerintah Mesir selama kurang lebih 21 tahun, akhirnya ia dipanggil oleh sang kuasa dan dimakamkan di sini beserta anaknya Al-Afdal As-Shah. Ya, Al-Afdal lah. Terus ada Abu Ali Qutaifah, itu kayaknya cucunya. Nah, waktu itu habis Badruddin Al-Jamali ini wafat, dia kan orang Armenia, pasti keturunannya juga Armenia juga kan. Nah, itu orang-orang Armenia menguasai Mesir sampai datangnya Salahuddin Al-Ayyubi.
Nah, kalau pengen melihat tahu sejarah-sejarah ini, sejarah dari Badruddin Al-Jamali, bisa nonton sinetron musalsal yang yang berjudul apa ya Allah? Hasasin, ya Hasasin, sinetron Mesir, Hasasin. Ya, nonton sinetron itu kayaknya keren. Tapi itu agak kontroversi jadi orang-orang Mesir. Ya, untuk Syekh Yunus dan Syekh Badruddin Al-Jamali, Al-Fatihah.